Istinja, cebok, ialah menghilangkan kotoran dari tempat keluarnya dengan air atau batu atau yang lainnya. Cara beristinja, yaitu, apapun yang keluar dari kubul dan dubur, diusap dengan 3 buah batu sehingga hilanglah najisnya lalu basuhlah dengan air untuk menghilangkan bekas-bekas yang dapat dilihat dari najis itu. Dan boleh hanya menggunakan batu saja atau air saja, tapi lebih utama menggunakan air. Syarat-syarat beristinja, dengan batu, yaitu, 1. Najis itu belum sampai kering dan belum menjalar ke tempat lain, masih berada di sekitar kubul atau dubur. 2. Jangan sampai najis itu tercampur dengan najis lainnya. 3. Najis itu tidak menjalar dari tempat keluarnya semula. 4. Batu yang dipakai untuk beristinja, itu batu yang kering yang suci dan mampu menghilangkan najis. Batu yang dipakai untuk beristinja, itu dapat diganti dengan benda lain yang sifatnya keras, suci, tidak dihormati, misalkan, kertas atau kayu. Sunah-sunahnya beristinja, antara lain, 1. Ketika masuk ke kamar mandi supaya mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar dengan mendahulukan kaki kanan. 2. Orang yang hendak beristinja, ketika masuk terlebih dulu mengucapkan, Bismillah auzubillahi minal hubutsi wal khobais. Artinya, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian setelah keluar, hendaknya mengucapkan, Alhamdulillahillazi ashaba, anil azza wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menyingkirkan bahaya dan menyehatkan tubuhku. 3. Menjauh dari pandangan orang atau di tempat yang tertutup yang tiada seorang pun dapat melihatnya, tidak pula dapat mendengar bunyi dari apa yang dikeluarkan dan juga tidak tercium baunya. 4. Melakukan istinja, itu dengan tangan kiri dan sebelum beristinja, tangannya supaya dibasuh dan juga sesudahnya. 5. Apa yang dikeluarkan supaya benar-benar tuntas. Beberapa hal yang dimakruhkan ketika beristinja, yaitu, 1. Kencing di dalam air yang tenang, air yang tidak mengalir. 2. Membawa sesuatu yang ada tulisannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. 4. Menghadap ke arah bertiupnya angin. 5. Berbicara selain untuk hal yang diperlukan untuk menghilangkan najis. 6. Menengadah mengangkat pandangan ke arah langit. 7. Meludah dan beringus yang tidak ada keperluannya dalam beristinja. 8. Kencing atau BAB di bawah pohon yang berbuah atau di suatu naungan yang digunakan orang banyak untuk berkumpul dan berteduh. Mandi junub adalah mandi wajib yang dilakukan untuk membersihkan diri dari hadas besar. Perkara yang mewajibkan mandi junub ada 6, 3 di antaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan yaitu, 1. Senggama, 2. Keluar sperma, 3. Mati. 3 lainnya khusus untuk perempuan yaitu 4. Haid, 5. Nifas, 6. Melahirkan, wiladah. Fardu atau rukun. Fardu atau rukun yang harus dilakukan saat mandi junub ada 3, yaitu niat, menghilangkan najis yang terdapat pada badan, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Sunah mandi junub. Hal-hal yang disunahkan, dianjurkan untuk dilakukan saat mandi junub ada 5, yaitu baca bismillah, wudu sebelum mandi junub, mengusapkan tangan pada badan, bersegera, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Keadaan yang disunahkan mandi. Mandi junub disunahkan dilakukan dalam 16 keadaan yaitu mandi untuk sholat Jumat, 2. Hari raya, salat minta hujan istisqo, gerhana bulan, gerhana matahari, setelah memandikan mayit, orang kafir apabila masuk Islam, orang gila dan ayan epilepsi apabila sembuh, saat akan ihram, akan masuk Makkah, wukuf di Arafah, mabit menginap di Musdalifah, melempar jumrah yang 3, tawaf, sa'i, masuk kota Madinah, diharamkan saat junub. Perkara yang diharamkan bagi orang junub ada 5, yaitu sholat, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, tawaf, tinggal di masjid, diharamkan saat hadas kecil. Perkara yang diharamkan saat hadas kecil ada 3, yaitu sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan membawanya, haid, nifas, dan istihadoh. Ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan wanita. Darah haid, darah nifas, darah istihadoh. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara sehat bukan karena melahirkan. Dan warnanya kehitam-hitaman, terasa panas dan diikuti mual-mual pada perut. Paling sedikitnya darah haid adalah 1 hari 1 malam. Dan yang paling banyak adalah 15 hari.
Umumnya 6 atau 7 hari. Paling sedikitnya masa suci di antara dua masa haid adalah 15 hari. Dan tidak ada batas untuk paling banyaknya. Usia minimal wanita haid adalah 9 tahun. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Paling sedikitnya nifas adalah sebentar dan paling banyak 60 hari dan umumnya 40 hari. Paling sedikitnya usia kehamilan 6 bulan. Paling panjang kehamilan 4 tahun. Umumnya masa hamil adalah 9 bulan. Yang diharamkan saat haid dan nifas. Perkara yang diharamkan saat haid dan nifas ada 8 yaitu sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, masuk masjid, tawaf, hubungan intim, jimak, suami, mencumbu di antara pusar dan lutut. Istihadah adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas. Seorang wanita yang mengalami istihadah dilarang meninggalkan ibadahnya, seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya. Ciri-ciri darah istihadah. Berbeda dengan darah haid, darah istihadah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, warnanya merah, baunya seperti darah biasa, berasal dari urat yang pecah putus dan ketika keluar langsung mengental. Ada perbedaan lain dari sifat darah haid bila dibandingkan dengan darah istihadah. 1. Perbedaan warna. Darah haid umumnya hitam sedangkan darah istihadah umumnya merah segar. 2. Kelunakan dan kerasnya. Darah haid sifatnya keras sedangkan istihadah lunak. 3. Kekentalannya. Darah haid kental sedangkan darah istihadah sebaliknya. 4. Aromanya. Darah haid beraroma tidak sedap busuk.